semuanya, siswa-siswi SMA kelas 10, apa kabar? Semoga kalian semua masih sehat-sehat dan masih tetap semangat. Bersama saya, Sakti Yoni Purba. Hari ini kita akan membahas materi biologi bab yang ketiga yang berjudul Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup. Sebelum kita mulai, bagi kamu yang masih baru bergabung bersama channel ini, saya harapkan semuanya subscribe dulu ya. Dengan subscribe, kamu nanti akan selalu dapat notifikasi setiap ada video pembelajaran yang baru, bab baru yang akan diupload setiap waktu. Ingat, subscribe itu gratis. Dengan subscribe berarti kamu telah mendukung kami guru-guru yang terlibat aktif di dalam pembuatan video pembelajaran di channel ini. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu yang disebut dengan takson. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Sedangkan cara untuk menyusun takson-takson itu disebut dengan klasifikasi. Sistem klasifikasi makhluk hidup ini pertama sekali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri serta memberikan nama dengan tata nama ganda yang disebut dengan binomial nomenklatur. Ada 3 cara pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama itu adalah dengan cara sistem alami. Ini merupakan cara pertama pengelompokan makhluk hidup yang dikemukakan oleh Aristoteles sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan habitat dan juga perilakunya. Aristoteles membagi makhluk hidup itu ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kingdom animalia dan kingdom plantae. Yang kedua adalah sistem buatan. Pertama sekali dikemukakan oleh Carl von Linné pada tahun 1707 hingga 1778. Berkebangsaan Swedia yang belakangan kita kenal dengan nama Carolus Linnaeus. Karya Linnaeus yang paling terkenal yang dipakai hingga sekarang adalah sistem tata nama ganda atau yang disebut dengan binomial nomenklatur. Sebelum Linnaeus dikenal nama tunggal yang diikuti dengan nama yang menunjukkan ciri atau karakter jati diri dari organisme tersebut. Contohnya tomat diberi nama Solanum corniferum fructum rotundo striatum, yang kalau diterjemahkan artinya adalah tumbuhan berbuah lebat, buahnya bulat dan lunak. Coba bayangkan, kalau cara ini dipakai hingga saat ini, maka setiap kamu belajar biologi, apalagi bahasa Latin, maka siswa-siswa stres dan mungkin masuk RSJ, ya kan? Nah, kita bersyukur sekarang dengan penemuan Linnaeus, tomat Solanum lycopersicum, di mana kata pertama menyatakan genus dan kata kedua menyatakan spesies. Pendapat Carolus Linnaeus ini dikemukakan di dalam bukunya yang berjudul Species Plantarum tahun 1753. Yang ketiga adalah sistem filogenik. Sistem filogenik merupakan klasifikasi yang disusun dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi atau filogenia. Sistem ini bertolak kepada pendapat Charles Darwin. Ternyata organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat cenderung memiliki banyak persamaan ciri dan juga karakternya. Contoh hubungan kekerabatan yang dekat ini seperti yang kita lihat pada gambar ini. Ini merupakan contoh soal yang paling sering ditanyakan di dalam ujian nasional. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, guru
ditemukan ada spesies 1, 2, dan spesies 3. Nah, di mana spesies 1 dan 2 memiliki nenek moyang X, spesies 3 ya memiliki nenek moyang Y, di mana spesies X nenek moyangnya juga adalah Y. Nah, kalau misalnya ditanyakan di soal dari gambar tersebut, manakah spesies yang memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat? Nah, tentu dari sini bisa kita lihat yang paling dekat itu adalah spesies 1 dan 2 karena berasal dari nenek moyangnya sama, yaitu spesies X. Dalam klasifikasi makhluk hidup, kita mengenal adanya tingkatan takson. Tingkatan takson dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, seperti gambar berikut ini, di mana untuk klasifikasi hewan yang paling tinggi adalah kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Sedangkan untuk tumbuhan, kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada sistem tata nama. Tata nama yang dipakai hingga sekarang adalah sistem tata nama binomial nomenklatur. Berikut ini adalah cara atau aturan pemakaian atau pemberian nama dengan metode binomial nomenklatur. Nama spesies harus menggunakan bahasa Latin. Nama terdiri dari dua kata. Kata pertama menyatakan genus, diawali dengan huruf besar. Kata kedua menyatakan spesies, diawali dengan huruf kecil. Kedua nama tersebut ditulis dengan cetak miring atau bisa juga ditulis dengan cetak tegak bergaris bawah terpisah. Nama orang pemberi nama tersebut dicantumkan di belakang nama spesies. Contohnya Gea mais. Gea merupakan nama genus diawali dengan huruf Z, sedangkan mais menyatakan spesies diawali dengan huruf kecil. Naja Heja merupakan penemunya, dicantumkan di belakang kata Gea mais. Contoh lain, Anas Komosus mer. Anas menyatakan genus, Komosus menyatakan nama spesies. Dari kata yang dicantumkan di belakangnya adalah mer, inisial menyatakan inisial penemunya. Alternatif sistem klasifikasi. Klasifikasi berkembang terus mulai dari sistem dua kingdom yang dikemukakan oleh Aristoteles hingga sekarang kita sudah mengenal ada sistem 6 kingdom yang dikemukakan oleh Karl Woese. Kita mulai sistem dua kingdom. Sistem dua kingdom dikemukakan pertama sekali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok besar, yaitu kingdom plantae dan kingdom animalia. Pengelompokan ini didasarkan kepada ada tidak adanya dinding sel pada organisme tersebut. Kingdom plantae adalah organisme yang memiliki dinding sel yang dimasukkan ke dalam kelompok ini mulai dari bakteri, jamur, alga, lumut, paku, hingga tumbuhan berbiji. Sedangkan kingdom animalia adalah semua organisme yang tidak memiliki dinding sel atau sering kita sebut dengan kelompok hewan yang masuk di dalamnya mulai dari protozoa, porifera, solenterata, molluska, arthropoda, echinodermata, hingga chordata. Yang berikutnya adalah sistem 3 kingdom yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel berkebangsaan Jerman pada tahun 1866. Ernest membagi makhluk hidup menjadi 3 kingdom dengan memisahkan organisme bersel satu yang belum berdiferensiasi ke dalam satu kelompok. Maka dia memisahkan organisme alga dari kelompok plantae dan protozoa dari kelompok kingdom animalia dan mengelompokkan alga dan protozoa menjadi satu kingdom, yaitu kingdom protista. Maka jadilah 3 kingdom. Yang berikutnya adalah sistem 4 kingdom. Ini dikemukakan oleh
Herbert Copeland dari Amerika. Copeland memisahkan bakteri dari Plantae menjadi suatu kelompok kingdom tersendiri karena tidak memiliki inti atau bersifat prokariot. Dia memberi nama kingdom Monera. Ditambah dengan kingdom sebelumnya, maka sekarang menjadi 4 kingdom. Yang berikutnya adalah sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker dari Amerika pada tahun 1969. Whittaker memisahkan fungi dari kingdom Plantae dengan alasan bahwa fungi tidak memiliki klorofil seperti umumnya kingdom Plantae yang semuanya memiliki klorofil. Whittaker membuat suatu kingdom tersendiri untuk fungi yang diberi nama adalah kingdom fungi. Dengan demikian, tambah dengan kingdom sebelumnya sudah ada 4. Pada tahun 1969 sudah dikenal dengan sistem 5 kingdom. Berikutnya adalah sistem 6 kingdom yang dikemukakan oleh Carl Woese berkebangsaan Amerika pada tahun 1970. Woese membagi kingdom Monera menjadi 2 kelompok, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Adapun alasan pengelompokan ini menjadi 2 kelompok karena menurut Woese terdapat perbedaan transkripsi translasi genetik pada kedua kelompok bakteri ini. Dengan demikian, sekarang kita mengenal ada 6 kingdom, yaitu kingdom Archaeobacteri, kingdom Eubacteri, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Yang berikutnya kita akan membahas tentang identifikasi makhluk hidup. Identifikasi menggunakan suatu kunci yang kita sebut dengan kunci determinasi atau kunci dikotom. Kunci determinasi adalah daftar yang memuat sejumlah keterangan makhluk hidup yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kelompok dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Kunci determinasi yang paling sederhana yang kita kenal saat ini adalah kunci dikotom. Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri dari 2 keterangan yang berlawanan. Adapun tahap-tahap dalam proses identifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita mengambil objek yang lengkap. Kalau misalnya tumbuhan, maka dia harus memiliki organ, akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Setelah itu, kita melakukan pencanderaan atau mengamati objek dengan menggunakan loop. Tahap yang selanjutnya mencocokkan ciri-ciri yang dimiliki oleh organisme yang diidentifikasi dengan cara membandingkannya dengan kunci determinasi yang memuat objek tersebut. Dilakukan proses penelusuran sesuai dengan ciri-cirinya sehingga sampai kepada langkah berikutnya, yaitu menentukan nama kelompok objek serta menuliskan rumus kunci determinasi. Untuk mencoba kunci determinasi ini, silakan kamu buka buku paket biologi halaman 80 sampai 88. Demikianlah materi pembelajaran biologi kita untuk saat ini. Semoga materi ini dapat membantu kamu untuk memahami sistem klasifikasi makhluk hidup. Bila ada materi yang kurang jelas, silakan kamu putar ulang video ini untuk mengobati. Bila masih kurang jelas juga, kamu boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ini. Sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Selamat belajar dan bye-bye.